Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang strategi human capital atau strategi sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa beberapa perusahaan saat ini ada yang melaksanakan berbagai strategi korporasi seperti growth strategi, stability strategi maupun retrenchment strategi untuk menjalankan aktivitas perusahaan tersebut. Bagian SDM sebagai salah satu bagian supporting perusahaan harus juga bisa menyesuaikan strategi yang sedang diterapkan perusahaan. Untuk perusahaan yang sedang menerapkan growth strategi, itu bagian SDM bisa menerapkan plus growth atau pertumbuhan yang positif, yaitu perusahaan bisa menambah jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan atau untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Pada strategi ini, bagian SDM bisa menawarkan pada calon-calon pekerja menjadi karyawan tetap untuk posisi yang strategis ataupun yang langka. Untuk itu bagian SDM bisa melakukan rekrutmen orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, kreatif, kemudian mampu membaca peluang dan berani atau untuk mengelola risiko. Bila pengembangan bisnis di luar core atau untuk pengembangannya, untuk pertumbuhannya, itu bagian SDM bisa menyewa atau meng-hire orang-orang tertentu dengan kompetensi tertentu. Pada stability strategi, itu perusahaan atau bagian SDM bisa menerapkan zero growth. Dalam artian perusahaan tidak menambah pekerja atau jumlah pekerja. Pada kondisi ini, perusahaan cenderung mempertahankan skala bisnisnya, kemudian memaksimalkan profit dengan menjalankan efisiensi dan efektivitas, sehingga perusahaan bisa jadi tidak perlu menambah tenaga kerjanya. Sehingga bagian SDM perlu mengoptimalkan SDM-nya, kompetensinya, kemudian untuk melakukan pemerataan beban kerja dan meninjau ulang proses bisnis untuk menyederhanakannya. Pada kondisi zero growth ini, perusahaan bisa merekrut atau merekrut tertentu untuk beberapa pekerja yang memiliki tipe pemelihara atau cakap dalam mengembangkan SOP atau membakukan sistem dan menata aktivitas dan sumber daya. Sehingga lebih banyak disarankan pada level atau pada zero growth ini, perusahaan disarankan untuk mengembangkan potensi pekerjanya. Kemudian yang ketiga, pada strategi retrenchment atau strategi penghematan, di mana perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan atau harus mengurangi pekerjanya karena harus menutup bisnisnya. Pada strategi ini, bagian SDM bisa menerapkan opsi untuk pengurangan karyawan dalam menggunakan karyawan kontrak, karyawan borong ataupun paruh waktu. Pada kondisi ini, untuk pengurangan karyawan, bagian SDM atau perusahaan bisa menggunakan beberapa alternatif program, yaitu mengundurkan diri secara sukarela, pensiun dini atau pensiun sukarela, atau kerja paruh waktu. Sehingga ini akan menekan biaya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih pemirsa. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.